kitabnya Manzumah Sulamil Usul ila Ilmil Usul, kata beliau, imanuna yazidu bit ta'ati wa naqsuhu yakunu biz zallati wa ahluhu fihi ala tafaduli hal anta kal amlaki aw kar rusuli. Keimanan yang diyakini ahli sunnah wal jamaah adalah keimanan yang bisa naik dan bisa turun. Keimanan ini akan naik derajatnya ketika seorang melakukan ketaatan. Dan keimanan ini akan berkurang ketika seorang melakukan kemaksiatan. Sehingga konsekuensinya kaum mukminin di dalam derajat keimanannya pun bertingkat-tingkat. Dan itu yang kita rasakan secara realitas di dalam kehidupan kita. Terkadang kita semangat, lagi ada tablik akbar, Masya Allah. Semangat kita tuh sangat tinggi. Kita sudah siap untuk melakukan amalan-amalan terbaik. Tapi ketika takblik akbar sudah berlalu 1 hari, 2 hari, 10 hari, 1 bulan, balik lagi nongkrong lagi sama orang awam sambil ngerokok. Balik lagi ngejim sah-sah saja, tapi mulai menampakkan auratnya, mulai main bola dengan hal-hal seperti orang yang tidak pernah ngaji, kasar sesama kaum muslimin, kadang sholatnya menjadi tertunda. Seperti itulah keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatarah. Ketahuilah dalam setiap amalan itu ada momen-momen seorang mendapatkan semangat dan motivasi yang tinggi. Namun akan ada masa-masa seorang juga akan turun semangatnya bahkan sampai ke titik terendah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa saja ketika datang masa-masa fatrah, masa-masa sedang futur, down, dia mencoba bersabar di atas sunnah. Mungkin dia tidak melakukan banyak hal berupa amalia yang mustahabbat, amalan-amalan sunnah. Dia mencukupkan dengan yang wajib, tapi tidak terjatuh kepada perkara yang haram. Siapa yang bertahan pada kondisi seperti itu, pada saat sedang jatuh, maka dia telah mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang mulai bergeser dari hidayah ini, sebelumnya Allah sudah beri kesempatan untuk merasakan manisnya hijrah. Tapi ternyata dia setelah menjalani hijrahnya ini ada gangguan sedikit dari sisi ekonominya, ada ujian dari sisi finansial, ada ujian pada sisi profesi dan pekerjaannya, mulai mencari opsi-opsi yang lain, mulai mencari pendapat-pendapat khilaf untuk mendukung hijrahnya yang setengah-setengah ini. Padahal kalau seandainya keimanan itu jujur, hati seorang itu benar-benar tulus, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasakan manisnya keimanan, maka hati ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kecuali di atas ketaatan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diceritakan oleh Abu Sufyan tentang peristiwa Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan. Herakl, raja Romawi, pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang seperti apa pengikut yang mengaku Nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertanyaannya, hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fih? Kata Heraklius, wahai Abu Sufyan, pada saat itu Abu Sufyan musyrik. Ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Abu Sufyan musyrik, belum masuk Islam, karena Abu Sufyan baru masuk Islam di awal tahun ke-8 Hijriah sebelum penaklukan kota Mekah. Atau menjelang penaklukan kota Mekah, menjelang bulan Ramadan. Ketika Heraklius ditanya oleh, ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, apakah ada yang murtad, yang keluar dari agamanya, dari pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena benci dengan agamanya setelah ia masuk ke dalam agama ini? Apa jawaban Abu Sufyan yang musyrik pada saat itu, yang sangat benci kepada Nabi, tapi dia mencoba untuk objektif, mencoba untuk jujur? Kata Abu Sufyan, la.
tidak ada satupun yang keluar dari agamanya murtad karena benci dengan ajaran agama tersebut. Dengarkan jawaban Heraklius. Seorang pendeta Romawi, pendeta Nasrani. Dia dengan Ibnu Natur sama-sama pendeta pada zaman itu. Kata Heraklius, وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ حِينَ يُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ. Demikianlah keimanan. Ketika manisnya keimanan ini benar-benar meresap ke relung hati, seorang tidak akan pernah mencari kenyamanan selain keimanan. Seorang tidak akan pernah mencari-cari opsi yang lain untuk merasakan kenikmatan hidup. Hina tukhalitu basyashatuhul qulub, tapi dengan syarat. Ketika manisnya keimanan ini, murninya dan indahnya keimanan ini benar-benar sudah meresap ke dalam hati. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Anas bin Malik, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang kalau seorang memiliki 3 hal ini di dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya keimanan. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, keimanan ini, hadis ini menunjukkan bahwasanya keimanan memiliki rasa yang manis. Keimanan itu memiliki rasa. Kalaupun kita sebagai orang beriman belum merasakan manisnya keimanan, maka yang salah bukan pada objek keimanan ini. Tapi yang salah adalah pada subjek kita yang beriman. Apa maksudnya? Kemudian beliau memberikan contoh tentang orang sakit yang meminum madu. Madu itu pada objeknya manis. Mengandung fruktosa, sukrosa, gula yang baik untuk tubuh. Rasanya tuh manis. Tapi orang yang sedang sakit, yang dulu kita ketika sedang merebak COVID, ada yang kita kenal dengan anosmia. Orang itu kehilangan penciuman, kehilangan rasa. Mau minum madu sebanyak apapun, itu hambar rasanya, bahkan pahit. Karena reseptor-reseptor lidah kita terblokir. Enggak merasakan manisnya madu. Apakah yang salah pada madunya? Enggak, madu itu tetap manis. Madu asli. Tetap manis. Tapi karena ada mani', ada penghalang pada pasiennya ini, pada orang sakit ini yang menghalanginya untuk merasakan manisnya madu. Maka kalau seorang muslim, dia berhijrah, tapi dia merasakan kok maksiat masih enak. Kok dengerin musik, ya minimal nasyid lah, katanya nasyid islami. Itu kok hati lebih tenang dibanding mendengarkan Al-Quran. Ada sesuatu di dalam hati yang menghalangi untuk keimanan ini benar-benar meresap ke dalam relung hati. Karena kalau seandainya seorang benar-benar keimanan ini merasuk ke dalam hati, dia tidak akan pernah mencari opsi lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini siklus hidup manusia. Terkadang dia berada di atas level tinggi dari keimanannya, sehingga nyaman untuk beribadah. Ketika duduk di majlisul ilm, diperdengarkan tentang keindahan surga, seakan-akan biarlah kita capek sejenak di dunia ini. Biarlah kita makan seadanya, sekadarnya. Yang penting kita mempersiapkan bekal untuk kembali ke akhirat. Ketika kita dengarkan dahsyatnya neraka, bahkan ada paling ringannya adalah sendal dari bara api yang ketika dipakai sampai ke otaknya mendidih. Kita pun berusaha untuk mencari cara agar terhindar dari adab neraka ini. Kita siap untuk menjauhi setiap maksiat. Tapi ketika kita kembali kepada rutinitas profesi kita, mulai seorang pebisnis, sepertinya usahanya sudah siap untuk scale up, sudah siap untuk pengembangan. Tapi dia butuh modal. Dan gak ada yang menjamin modal kecuali dari pembiayaan finance.
Entah itu bank syariah dengan murabahah dengan dan seterusnya yang ternyata notabene-nya hanya riba yang kami sendiri mendapati demikian transaksinya, nasallahu alaihi wasallam, mulai teruji di sini. Mulai datang syubhat-syubhat pembenaran-pembenaran. Sampai ada yang mengatakan bunga bank itu bukan riba. Padahal bunga bank ini adalah pinjam-meminjam yang memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, bukan? Ini jelas. Jadi skemanya ketika kita nabung itu hanya bahasa saja, padahal sebenarnya kita meminjamkan ke bank. Karena kalau seandainya itu benar-benar amanah saja atau wadi'ah, maka pihak bank ini tidak boleh menggunakannya. Karena itu titipan. Ketika dia menggunakannya, maka transaksinya berpindah dari titipan menjadi utang. Karena di dalam hukum syar'i, al-ibratu bil haqa'iqi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Yang menjadi substansi hukum dilihat pada hakikatnya, bukan pada covernya, bukan pada bungkusannya. Mau dinamakan topi lurus misalnya, tetap aja kalau dia khamr, orang yang minum topinya jadi miring. Iya. Mau dinamakan Jack Daniel dan seterusnya. Allahul musta'an. Syahid, apapun penamaannya, kalau substansinya adalah riba, tetap riba. Jadi kalau dinamakan riba, orang tuh nggak mau. Makanya mereka sebut bunga. Bunga kan wangi. Dan orang-orang yang mabok dengan riba ini, sampai mencoba menghalalkan bunga bank, ini mereka dibantah oleh bank konvensional itu sendiri. Buktinya hampir setiap bank konvensional yang kita dapati di negeri ini memiliki anak perusahaan yang namanya bank syariah. Jadi orang-orang ini ingin mencari-cari celah. Mencari-cari pembenaran. Mereka ingin mengatakan bunga bank itu bukan riba. Lah banknya sendiri mengatakan itu riba. Makanya dia membuat anak perusahaan bahwasanya itu adalah konvensional. Dan mereka ingin buat anak perusahaan yang versi syariah. Yang tidak ada bunganya, ada skema namanya wadi'ah, titipan yang tidak ada bunganya sama sekali. Dan ada mudharabah bagi hasil yang benar, bagi untung tanpa risiko dan adanya jaminan modal. Ini riba. Fa'ala kulli hal. Poin kita di sini adalah ketika seorang itu belum sampai kepada manisnya keimanan, hatinya ini benar-benar belum diresapi oleh indahnya keimanan. Terkadang kita masih mencari kebahagiaan pada objek-objek yang bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin bertanya, terus apa sebabnya Ustaz? Kenapa kok kita kadang udah hijrah nih? Kita pengen Ustaz. Kita tuh kan tahu, kita sadar semakin bertambahnya usia, kita tuh semakin dekat kepada penghujung kehidupan kita. Ini realita, nggak ada yang bisa bantah. Apalagi ketika alarm biologis kita sudah menyala. Di dalam tubuh kita ini alarmnya tuh sudah menyala. Rambut mulai putih. Jenggot mulai beruban. Mata minus. Kemudian kulit mulai kendor dan keriput. Ini perkara yang nggak bisa dihindari. Kita lihat sekarang ada fenomena orang-orang mulai mempersiapkan masa depannya. Tapi masa depan dunia. Mereka mulai banyak yang melakukan workout. Olahraga menambah massa otot. Dua madhab di sini. Ada madhab gym, ada madhab kalistenik. Iya. Kalistenik itu yang memanfaatkan beban tubuh saja. Seperti pull up, push up, squat dan semisalnya. Ada yang madhabnya pakai alat-alat modern di gym. Salah satu yang mereka lakukan adalah memperkuat otot paha. Kenapa? Karena banyak riset yang menunjukkan orang tua meninggal karena terjatuh di kamar mandi itu karena lemahnya otot paha. Ini yang paling penting yang menyanggah tubuh manusia. Karena manusia ini yang menyanggah tubuhnya adalah selain tulang dibantu oleh otot. Sementara setelah seorang berusia 30 tahun
masa ototnya ini akan menyusut, akan berkurang. Sehingga harus diberikan stimulasi. Harus dikuatkan. Maka dilakukan, dan otot ini dengan serat-serat, dengan asam amino ini bisa dibesarkan, bisa dilatih. Otot ini bisa ditambah masanya. Sehingga ketika orang tua punya otot besar, resiko untuk jatuh di kamar mandi karena lemahnya tulang yang menahan beban tubuh ini bisa diminimalisir resikonya. Ini disebut mitigasi usia lanjut atau usia senja. Seorang mencoba mempersiapkan, memperkecil resiko ketika datang usia senja. Mereka melakukan ini semua. Tapi pernah nggak kita bertanya, emang mau sampai usia berapa kita mempertahankan masa otot itu? Sementara Nabi SAW mengatakan, A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Usia umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sangat sedikit yang bisa melewati itu. Mau sampai kapan? Harusnya seorang yang cerdas, karena dia sudah mencoba untuk hidup dengan realita, tidak menutup diri, menutup mata dari realita, dia pasti tua, masa otot pasti berkurang, maka dia melatih hari ini untuk mempersiapkan masa mudanya. Harusnya dia juga terbuka hatinya untuk menyadari realita kita semua akan meninggal. Dan setelah meninggal, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dikembalikan kepada Allah, kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap detik, setiap inci yang kita pernah lewati dalam kehidupan dunia ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa saja yang melakukan kebaikan, walaupun hanya seberat timbangan semut hitam, dia akan melihatnya di hari kiamat kelak. Dan siapa saja yang melakukan keburukan, walaupun hanya seberat timbangan semut hitam, dia juga akan melihatnya di hari kiamat kelak. Inilah manusia yang cerdas. Manusia yang hidup dalam realita. Bukan yang berlari dari realita. Ada seorang mencoba berlari dari kematian. Kita katakan fix orang ini bodoh. Kenapa? Karena nggak ada. Ada nggak catatan manusia hari ini yang hidup 1000 tahun? 200 tahun deh. Terakhir Guinness Record itu di 130 tahun. Itu udah paling mentok. Sekarang udah terus menyusut. Udah sampai 100 tahun aja, itu luar biasa. Ini realita yang kita nggak bisa bantah. Apalagi ditambah makanan minuman zaman sekarang. Masya Allah. Apa-apa semuanya membebani ginjal. Minumannya yang kekinian boba. Ya. Paham boba nggak? Paham. Dan yang sejenisnya, yang manis-manis, ini subhanallahil azim, atau yang gurih-gurih, ini membebani kerja ginjal, yang ginjal ini suatu saat akan capek. Yang memfilter darah kita untuk terus menyuplai nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, ini akan datang masa capeknya. Itu pasti, itu ilmu pasti. Silakan tanya semua jurnal kedokteran mengatakan ketika usia 40 tahun, seorang sesehat apapun dia merawat ginjalnya sejak kecil akan berkurang minimal 1%. Sejak 40 tahun ini langsung siklusnya menurun. Begitu juga jantung kita mulai capek. Ditambah lagi pembuluh darah, banyaknya kolesterol, makanan zaman sekarang. Artinya orang yang cerdas, dia akan sadar bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti. Ketika kita menyadari ini, pasti orang yang cerdas mempersiapkan bagaimana berinteraksi dengan kematian, bukan bagaimana berlari dari kematian. Karena berlari dari kematian mustahil. Tapi menghadapi kematian dengan cara terbaik, inilah sikap orang yang bijak, orang yang cerdas, yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Janganlah kalian wafat, kecuali telah menjadi muslim yang all out, yang totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dan jangan kalian wafat kecuali sudah menjadi muslim yang totalitas. Lalu kita dapati hidup kita saat ini, kok Ustadz jauh ya dari kondisi ideal mempersiapkan kematian. Kayaknya hari ini
Orientasi hidup kita itu dunia, dunia, dan dunia. Kayaknya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat itu sangat lemah. Maka disinilah momen yang terindah dalam hidup seseorang yang disebut dengan hijrah. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dalam Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang yang berhijrah itu dia yang mengubah hidupnya dari sebelumnya masih berlumuran dengan dosa, terkontaminasi dengan maksiat, berganti dengan hidup yang secara totalitas ia berusaha untuk didedikasikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayangnya ternyata banyak orang-orang yang sudah datang kepadanya panggilan untuk berhijrah, sudah sempat melangkahkan kakinya untuk berhijrah, tapi ternyata ada yang balik lagi ke masa-masa jahiliyah. Dan ini ada sebabnya. Kita ambil satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, juga ada dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana rajulun fi Bani Israil atau fi man kana qablakum qatala 99 nafsan." Dahulu ada seorang preman sebelum kalian di zaman Bani Israel, ia telah membunuh 99 nyawa. Tapi indahnya di dalam diri manusia, sejahat apapun manusia, Allah berikan ada namanya sentuhan-sentuhan rabbaniyah. Ada terkadang datang momen seorang itu menyesal karena dosa yang ia lakukan. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetap diilhamkan di dalam hati ini untuk bertobat. Tinggal seorang menyambutnya atau tidak, ini kembali kepada individunya. Ternyata preman ini sejahat apapun sebelumnya, segelap apapun lembaran-lembaran hidupnya yang lalu, ketika datang momen-momen tersebut, sentuhan hidayah dari Allah menyapanya, dia langsung menyambutnya. Dia pun ingin minta ditunjukkan siapa yang bisa membimbingnya untuk bertobat. Butuh mentor. Kadang seorang itu butuh pembimbing di dalam bertobat. Maka ditunjukkanlah kepada seorang abid, seorang ahli ibadah. Yang ahlu ibadah, dia nggak paham syariat Allah. Dia hanya beribadah, tidak mengerti tentang seperti apa syariat Allah di dalam hamba-hambanya. Setelah orang ini menjelaskan tentang masa lalunya, pernah membunuh 99 nyawa. Kata ahli ibadah ini kriminal yang sangat berat. Tidak ada tobat bagimu. Salah ngomong dia ke preman. Akhirnya fakammala bihi mi'ah. Pendeta ini pun, ahli ibadah ini pun dibunuh. Hingga genaplah 100 nyawa yang pernah dibunuh oleh preman tadi. Tapi dorongan hidayah yang menyapanya tadi semakin kuat. Dan ada kejujuran di dalam hati hamba ini. Terus kejujuran ini memotivasinya, mendorongnya untuk mengikuti hidayah walaupun sedikit tadi. Sampai akhirnya dia meminta kembali kepada orang-orang, tunjukkan kepadaku siapa yang bisa membimbingku untuk bertobat. Maka dia pun diarahkan kepada seorang ahli ilmu di zaman Bani Israel. Ketika datang ahli ilmu ini, diceritakan kepadanya tentang riwayat masa lalu preman ini, dan dia menjawab sesuai dengan syariat Allah. Dia mengatakan, "Alladzi yahulu bainaka wa bainat taubah." Tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangimu dari tobat. Bersegeralah. Yang menghalangimu dari tobat, yang menghalangimu dari berhijrah secara totalitas adalah negeri tempat engkau tinggal. Engkau berada di suatu tempat yang selalu menarikmu, mengingatkanmu tentang maksiat. Maka tinggalkan negerimu ini, berpindah ke negeri seberang. Di sanalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan preman ini? Disinilah kejujuran hati seorang itu diuji. Ketika dia mengetahui hal tersebut, dia langsung senang. Dan dia tanpa mikir panjang langsung mengikuti bimbingan dari
sang ahli ilmu tadi bersegera mendatangi negeri yang dituju. Apa yang terjadi? Dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan preman ini yang baru mau bertobat, wafat di perjalanan hijrahnya. Dengan hikmahnya Allah mengutus dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat adab. Karena setiap orang yang hendak meninggal, nazalat ilaihi malaikatun, akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Dua versi, kalau yang taat hamba ini yang turun adalah malaikat bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Tapi kalau yang wafat ini adalah hamba fajir atau kafir, yang turun malaikat dengan wajah yang hitam dan mengerikan. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Syahid, malaikat rahmat mengatakan, hamba ini sudah bertobat, sehingga akulah yang paling berhak untuk membawa ruhnya ke langit. Kata malaikat adab, betul, dia sudah bertobat, tapi dia belum melakukan amalan sekalipun. Akhirnya, dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengukur jarak antara jasad ini kepada negeri yang dituju dengan jarak antara jasad ini dengan negeri yang ia tinggalkan. Apa yang terjadi? Jarak jasad ini lebih dekat 1 jengkal kepada negeri yang dituju. Bayangkan kalau seandainya dia menunda 1 detik saja untuk berhijrah, dia tidak akan bisa mendapatkan jarak 1 jengkal ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, segera penuhi seruan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyuruh kalian kepada syariatnya. Karena ketahuilah, tidaklah Allah dan Rasulnya menyuruh kalian, mengajak kalian kepada suatu syariat, melainkan untuk perkara kemaslahatan kalian. Jadi seorang di antara sebab ia terhindar atau ia terpalingkan dari hijrahnya sehingga menodai hijrahnya adalah karena lingkungan yang masih selalu mengingatkan dia dengan maksiat. Maka salah satu yang menguatkan seorang berhijrah adalah dia berkumpul dengan orang-orang saleh. Disebutkan dalam surat Al-Furqan, dampak dari teman yang buruk, lingkungan yang jelek, dan circle yang selalu mengajak kepada maksiat ini. Allah sebutkan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di hari orang-orang zalim menyesal sembari menggigit jari jemari mereka seraya mengatakan, duhai sekiranya semasa hidup di dunia dahulu aku mengikuti jalannya Rasul. Lalu ia pun menjelaskan kenapa ia tidak mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Duhai betapa meruginya aku. Duhai sekiranya dahulu semasa di dunia aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Kenapa dia menyesal? Ini si fulan nih menyesatkan aku setelah sebelumnya adzikr, hidayah untuk berhijrah itu sudah datang kepadaku. Tapi karena teman yang jelek ini ngajak nongkrong malam-malam weekend misalnya, mulai dari ngopi, tapi teman satu mejanya selain ngopi ngerokok, ya. Walaupun rokoknya herbal katanya, dari tembakau. Herbal, dok. Mulai satu malam dia tutup hidung. Mulai 2 malam, mulai kita harus paham kerja otak kita ada yang namanya normalisasi. Otak kita itu sangat hebat dalam melakukan proses adaptasi. Kita hanya butuh beberapa saat untuk beradaptasi. Bahkan nih kalau kita lihat nih, orang-orang yang tinggal di daerah kutub yang bersalju, itu luar biasa, matanya sipit. Dan itu mekanisme adaptasi tubuh untuk tidak terlalu silau ketika terjadi pantulan cahaya matahari terhadap salju. Karena kan putih itu akan
memantulkan sinar ultraviolet dan selainnya sehingga kalau kena mata itu silaunya luar biasa. Tubuh kita beradaptasi. Akhirnya mereka sipit. Sampai pada perubahan fisiologi manusia itu terjadi. Perubahan fisik. Apalagi hanya masalah kebiasaan. Hari ini ngerokok. Pertama dia nggak ingkari. Besok asapnya mulai toleransi. Terus, wah nggak enak nih sama temen. Masa dia ngerokok kita nggak ngerokok? Apalagi kan ada katanya Ustadz ini herbal ini. Iya. Berarti ada fatwanya ya. Ada fatwanya. Kita ikut ulama ini. Ulama mantan musisi. Intinya. Syahid mulai yang namanya diseret sedikit-sedikit. Besok main futsal. Masih pakai celana, Masya Allah. Celana nutup sampai betis. Besoknya lagi celananya di atas lutut tapi pakai legging ya. Katanya ini kan masih nutup Ustadz. Itu ngebungkus, bukan nutup. Ini kalau kita tanya nih ada perempuan, mohon maaf, di sini banyak bocah sih ya. Intinya ada perempuan misalnya udah deh skip ya, kita lewat ya. Syahid, kita kadang ketika melihat perempuan pakai baju ketat atau jilbab ketat dililit di lehernya ya, kita mengatakan ini nggak syar'i hijabnya, ini diragukan keabsahan sholatnya. Kenapa? Cuma membungkus auratnya. Tapi ketika dia yang make celana sekadarnya, kalau ruku, kalau sujud ada celengan di belakangnya, dia biasa-biasa aja. Ini kan nggak adil. Ini nggak adil. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika in fa'alta 'azim. Jangan engkau melarang dari suatu akhlak sementara engkau melakukan yang semisalnya. Aib kalau engkau melakukan hal tersebut. Sangat besar aibnya. Syahid, hati-hati dari yang namanya teman yang buruk. Ternyata inilah yang menarik seorang walaupun hidayah itu sempat menyapanya. Di dalam surat Al-Furqan tadi kata penduduk neraka ini, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai betapa meruginya aku tidak menjadikan si fulan semasa hidup di dunia sebagai teman. Kenapa dia menyesal? Itu hidayah. Laqad ja'ani 'ani dzikr. Itu hidayah udah datang. Aku udah tahu itu tuh haram. Ada sebagian perempuan, Masya Allah, udah pakai hijab. Mulai datang temennya, "Ukhti, kamu itu kan cantik." Iya. Sayang kalau ditutupi. Biarkan orang memuji Allah dengan melihat kecantikan. Subhanallahil azim. Mulai, iya juga ya. Atau mungkin yang udah pakai cadar. Tapi tetap eksis di media sosial. Media sosial, apa fungsi cadarnya apa? Cadar itu kan hijab. Jilbab itu hijab. Tahu nggak hijab wanita yang utama apa? Hijab wanita yang utama adalah rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, "Wa qarna fi buyutikun." Tinggallah wahai wanita di rumah-rumah kalian. Udah biarin laki-laki yang kerja banting tulang peras keringat. Mau dia kecelakaan, mau dia kehujanan, mau dia panas-panasan. Urusan dia. Emang laki-laki seperti itu. Kalian jadilah permaisuri-permaisuri di rumah-rumah kalian. Biarin mereka kerja capek. Kalau dia pulang sampai rumah, sayang capek. Ya emang kamu kan laki. Ustadz terus. Kata Allah, diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Emang itu hijabnya wanita tuh rumah. Tapi kalau seandainya kalian punya hajat dan harus keluar dari hijab terbaik ini, maka silakan keluar dari rumah kalian untuk menunaikan hajat. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi jangan bertabarruj. Jangan menampakkan lekuk tubuh kalian. Gunakan hijab.
Kata Allah dalam surat An-Nur, wal yadribina bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka dan hendaknya mereka menjulurkan kain dari ujung kepala sampai menutupi juyub, sampai menutupi dada-dada mereka. Jadi itu tuh setelah rumah yang merupakan hijab terbaik. Karena apa tujuan hijab? Tujuan hijab ini adalah untuk memutus at-tama', untuk memutus keinginan dari orang-orang yang memiliki sakit hati, penyakit hati terhadap wanita. Kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika athharu liqulubikum wa qulubihin. Kalau kalian punya hajat kepada wanita, minta sampaikan dari balik hijab. Itu akan lebih menjaga hati kalian dari penyakit-penyakit terhadap wanita. Dan memang laki-laki, kita tuh diuji oleh Allah dengan hormon testosteron. Ini hormon ini yang membuat laki-laki kalau ngelihat perempuan, error. Beneran, hormon ini yang membangkitkan libido laki-laki. Hormon ini. Makanya kata Nabi SAW, "Idza ra'a ahadukum ra'atan fa'ajabathu falyati ila ahlih fa innal ladzi ma'aha mithlul ladzi ma'aha." Kalau seandainya seorang laki-laki di antara kalian melihat di jalan ada makhluk halus yang membuatnya takjub, iya. Kalau kata orang Sunda, makhluk alus. Alus itu artinya paham ya? Yang paham-paham aja. Kata Nabi SAW, jika seorang laki-laki di antara kalian melihat seorang wanita yang membuatnya takjub, segera dia datangi istrinya. Karena apa yang ada pada wanita itu ada juga pada istrinya. Kenapa? Karena laki-laki kalau ngelihat perempuan, ini hormonnya ini langsung naik, langsung, wah. Udah azan? Nah, baik. Dikit ya semuanya. Fasyahid, perhatikan di sini. Ada sebagian wanita yang menyangka bahwasanya udah kan Ustadz, yang penting kita udah pakai cadar mungkin. Walaupun tampil kan kita udah pakai cadar. Kita harus paham hikmah dari hijab ini adalah untuk menghalangi laki-laki dari pandangan wanita. Bukan justru mengekspos dirinya untuk dilihat laki-laki. Ini kan ada penyakit hati sebenarnya di dalam diri wanita tersebut. Kalau memang hatinya ini jujur untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan mengharapkan ridha kecuali ridha Allah. Idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu alladhi fawqa at-turabi turabu. Kata seorang penyair, kalau seandainya jujur kecintaanmu itu kepada Allah, jujur di dalam perbuatanmu ini hanya mengejar ridha dan cinta Allah, maka semua yang ada di atas tanah ini tanah. Engkau tidak pedulikan dengan mereka. Yang engkau hanya kejar adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang wanita terkadang juga diajak teman-temannya, aduh kamu nih sayang begini dan seterusnya. Dan kita harus paham, iblis adalah makhluk yang Allah ciptakan sebelum ayah kita Adam diciptakan. Dan dialah yang membuat Adam tergelincir sehingga diusir dari surga. Dan dia masih hidup sejak sebelum Nabi Adam, ketika Nabi Adam, hari ini, dan sampai hari kiamat kelak. Jadi database tentang kehidupan manusia ada pada iblis, itu sudah dikuasai. Dan cara menyesatkan manusia paling pinter. Setiap orang akan diberikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tahu bagaimana dia cara menyesatkan manusia. Jadi kita harus mengerti hal seperti ini. Teman, lingkungan yang tidak kondusif terkadang itulah yang membuat kita jatuh lagi setelah sebelumnya hidayah untuk berhijrah itu telah menyapa kita. Kita lanjutkan sedikit setelah adzan insyaallah ta'ala. Nah, wallahu a'lam.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Di 25 menit, setelah itu tanya jawab hingga pukul 20.00. Oleh karena itu, jamaah yang ingin bertanya baik ikhwan maupun akhwat silakan ditulis pertanyaan di kertas kemudian diserahkan ke panitianya. Kami harapkan ditulis dengan tulisan yang terbaik supaya bisa dibaca dengan baik dan dipahami dengan baik.
berikut yang kami informasikan. Nah, kita lanjut sedikit insyaallah. Kita sudah sebutkan tadi beberapa sebab yang membuat seorang terkadang sudah datang kepadanya panggilan untuk berhijrah, atau mungkin ada yang sudah mulai menapaki jalan untuk hijrah ini, namun di tengah jalan hijrahnya ternoda kembali, ada yang banting setir di tengah jalan dan seterusnya. Ini ada sebabnya. Begitu juga agar seorang istiqamah bisa tetap berada di jalan hijrah ini juga ada sebabnya. Kita sebutkan di sisa-sisa waktu ini satu saja sebab yang membuat seorang itu tetap bisa istiqamah setelah dia berdoa meminta kepada Allah ikhlas di dalam hijrahnya, adalah dia mencoba mencari lingkungan pertemanan circle yang baik. Di antara yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang kita sebutkan ini, yaitu apa yang disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat kelak setelah melewati sirat, jadi di salah satu fase tahapan yang akan dilewati manusia di akhirat kelak adalah sirat, jembatan yang lebih tipis dari pedang, lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka mencoba melewati jembatan ini, namun amalannya tidak cukup untuk mengantarkan mereka selamat dari menyeberangi jembatan ini. Jembatan ini bermuara ke surga, ke qantarah, sebelum dibukakan bagi mereka pintu surga. Fasyahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian di antara kalian yang amalannya tidak bisa menyelamatkannya menyeberangi sirat ini sehingga terjatuh ke dalam neraka jahanam. Namun ketika yang selamat dari kaum muslimin sudah berada di dalam surga, dan salah satu kegiatan orang di surga adalah mereka saling mengunjungi dan saling menanyakan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Sebagian ada yang mengunjungi tetangganya dari penduduk surga, lalu bertanya, mana si fulan? Mana teman kita dulu? Mana si Allan? Sampai ada penduduk surga bertanya tentang temannya yang dahulu sholat bareng di masjid semasa hidup di dunia. Ada temannya dahulu yang mereka kajian bareng. Ada yang bukber bareng. Kami tidak melihat mereka di surga, ya Allah. Karena memang di antara nikmat penghuni surga, mereka sambil nongkrong melihat kepada Allah, mereka bisa bertanya kepada Allah. Ternyata teman-teman yang mereka tanyakan ini ada di neraka. Karena kita semasa hidup di dunia hanya melihat yang zahir saja. Kita nggak tahu teman kita ini pecinya, Masya Allah, jubahnya putih bersih dan seterusnya. Ternyata di balik itu semua dia bermaksiat secara sembunyi-sembunyi, kita nggak tahu. Tapi apapun itu, kata Allah, idhabu ilan nar. Kata Allah, teman-teman yang kalian tanyakan nggak ada di surga ini. Mereka di neraka. Maka pergilah kalian di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Maka pergilah mereka ke neraka dan jasad mereka diharamkan bagi api neraka untuk menyakiti jasad mereka sebagaimana Allah mengharamkan api membakar tubuh Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka masuk ke neraka, mereka pun mencari satu persatu teman-teman yang dahulu mereka kenali, pernah bermajelis bareng, pernah ngaji bareng, pernah sholat bareng, pernah buka puasa bersama. Lalu ditarik tangannya dan sama-sama masuk ke dalam surga. Dahulu para salaf, ini salaf kita yang amalannya sangat luar biasa. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, kata beliau, istaghfiru minas suhbati salihah. Maka perbanyaklah kalian mencari teman-teman yang saleh, walaupun kalian tidak saleh.
Walaupun hijrah kalian masih tertatih-tatih langkahnya, jangan pernah berhenti untuk berusaha mencari teman yang soleh. Jangan pernah merasa pesimis untuk menjadi bagian dari lingkungan yang baik dan soleh. Biarkan kalian mungkin punya maksiat, kalian punya dosa, tapi tetap berteman dengan mereka. Fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah. Karena teman-teman yang saleh ini di hari kiamat kelak, mereka memiliki syafaat yang bisa menyelamatkan seorang walaupun sudah berada di dalam neraka. Ibnul Jauzi rahimahullah, wa huwa Ibnul Jauzi. Siapa itu Ibnul Jauzi? Imam yang jasanya luar biasa kepada umat Islam. Beliau memiliki kitab Al-Mawdu'at. Hadis-hadis yang dhaif dibongkar satu persatu oleh Ibnul Jauzi, menyelamatkan umat ini dari hadis dhaif. Beliau punya kitab Ujalatul Muntadhir fi syarhi hali Khadir yang dinukil Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Intinya khidmatnya untuk Islam dan kaum muslimin sangat luar biasa. Tapi apa kata beliau kepada teman-temannya ketika hadir di majelisnya puluhan ribu, beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, kaifalau najaha ula walam tanju anta. Bagaimana kalau puluhan ribu ini yang mendengarkan nasihatmu, mereka mengamalkan dan mereka masuk surga, dan engkau tidak selamat padahal engkau yang menasehati mereka. Kata Ibnul Jauzi yang luar biasa ini kepada teman-temannya, kalau kalian sudah masuk surga dan kalian tidak mendapatiku di surga, tolong tanyakan aku kepada Allah. Ya Allah, di mana Ibnul Jauzi yang dahulu menasehati kami, yang dahulu memotivasi kami untuk berhijrah, yang dahulu bareng-bareng sholat, datang ke masjid. Tanyakan kepada Allah dan tolong dengan syafaat itu selamatkan aku. Allahu Akbar. Kalau seandainya Ibnul Jauzi yang sudah seperti itu, lalu bagaimana kita dengan yang imannya sangat lemah dan arus maksiat di lingkungan kita sangat luar biasa. Kita harus sadar lingkungan kita saat ini tidak kondusif untuk menjaga kita di atas ketaatan. Teman-teman kita selain di masjid dan tempat pengajian bukan teman-teman yang mengarahkan kita untuk taat kepada Allah. Kita harus sadar itu. Kita harus sadar, walaupun mungkin teman-teman pengajian ini memang orang-orang yang du'afa. Mungkin orang-orang yang kita tidak akan dapatkan tendensi duniawiyah kita dari mereka. Mungkin kita ketika bersama mereka, justru kita yang bantu mereka. Sebagaimana dahulu Nabi SAW ditegur oleh Allah untuk tidak mengalihkan pertemanannya dari ashabus suffah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajah." Wahai Muhammad, sabarkan dirimu untuk tetap bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan sekali-kali engkau memalingkan pertemananmu dari mereka hanya karena engkau tidak mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi dari mereka. Jangan. Keuntungan duniawi hanya sementara. Kita ngumpulin fasilitas dunia ini emang mau jadi apa setelahnya? Kita ingin memuaskan hawa nafsu, mustahil. Kita ingin memakan semuanya, lebih mustahil lagi. Di dalam hadis Abdullah bin Syikhir dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Manusia itu selalu membanggakan inilah hartaku, inilah asetku dan seterusnya. Padahal kata Nabi SAW, "Malaka ya ibnu Adam min malik illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait." Wahai manusia, tahu enggak harta yang benar-benar engkau bisa nikmati, yang engkau sudah capek banting tulang peras keringat, yang benar-benar menjadi hartamu cuma 3. Apa yang engkau makan, masukkan ke dalam mulutmu hingga keluar dari tubuhmu berupa kotoran. Apa yang engkau pakai berupa baju, kendaraan hingga usang darimu, hingga enggak bisa dipakai lagi. Atau apa yang kau sedekahkan dan itu yang akan tersimpan di sisi Allah. Selebihnya saldo tabungan yang sekian puluh miliar misalnya. Yang 13 triliun. Pernah lihat duit 13 triliun? Itu di Kejaksaan Agung tuh depannya, di lobinya tuh penuh duit 100 ribu 13 triliun. Itu kalau kita beliin kerupuk, Masya Allah. Kalah itu gunung bawah Karayeng. Ya. Nggak habis. Tapi sekarang nih duit yang banyak itu kita mau
dicomotin, dimakan satu-satu juga nggak habis-habis. Tapi untuk memuaskan keinginan manusia nggak akan kesampaian. Dalam hadits Abdullah bin Abbas, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min adh-dhahab, labtagha ilaihi mathalithan, wa ma yamla'u fahu ila at-turab, wa yatubu Allahu ala man yasha." Kalau seandainya manusia punya 2 lembah berupa emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Tidak cukup untuk memuaskan ambisinya. Tidak cukup untuk membungkam keserakahannya. Nggak akan cukup. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Kita sadar di sini, berarti selama ini yang kita kejar bukan kebutuhan, tapi ambisi dari keinginan. Karena kebutuhan itu ternyata sederhana. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekahkan. Selama ini tuh rasa takut yang selalu dibayang-bayangi kepada kita yang dibisikkan oleh syaitan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, "Asy-syaitanu ya'idukum al-faqr." Syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Itu yang membuat kita hari ini tuh ambisi ngejar dunia. Padahal sebenarnya hidup kita itu Allah jadikan sederhana. Karena memang kita tidak ditugaskan untuk menghabiskan waktu mencari dunia. Untuk survive. Enggak. Kita tuh diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham konsep hidup ini. Agar kita tidak salah jalan. Banyak orang-orang nih, mereka menyangka hidup itu adalah untuk memamerkan apa yang mereka sudah capai. Sampai-sampai ada yang menghancurkan dirinya sendiri karena tidak sama dengan orang lain. Dan ini tindakan yang paling bodoh ketika ia menjadikan standar hidupnya apa yang ada pada orang lain. Padahal Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kamilah yang membagi-bagikan rezeki masing-masing di dalam kehidupan dunia ini. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Itu konsep harga mati dalam hidup. Sehingga sebuah kebodohan ketika seorang memaksakan diri karena melihat temannya setiap hari atau setiap iPhone baru keluar, dia juga berusaha untuk memiliki iPhone 16 Pro Max, iya. Hah? Pro Max, iya. Dia nggak mau ketinggalan. FOMO namanya. Dia nggak mau, pokoknya harus sama dengan temannya. Ini tindakan bodoh. Kenapa? Karena dia nggak belajar Al-Quran. Kalau dia belajar Al-Quran, dia sadar akan realita kehidupan. Allah yang mengatur kehidupan ini, Allah beda-bedakan setiap manusia rezekinya masing-masing. Yang bisa beli iPhone 16 Pro Max tadi, emang rezekinya seperti itu, Allah kasih. Yang lain belum tentu seperti itu. Jadi memaksakan diri untuk sama dengan orang lain, ini tindakan kebodohan. Sampai ada di antara mereka yang mengajukan pinjol. Pinjam online. Belum lama di Ciputat, di Tangerang, ada seorang laki-laki berusia 32 tahun. Sudah berkeluarga, 1 istri, 1 anak. Dia membunuh anaknya yang masih usia 2 tahun. Lalu membunuh istrinya yang berusia 27 tahun. Terakhir dia bunuh diri sendiri. Kenapa? Ternyata, ini di situs resmi Bareskrim, ternyata di tracking di dalam smartphone-nya, aplikasi pinjol dan judi online sudah capek dikejar-kejar oleh debt collector. Ditagih. Kenapa bisa demikian mengajukan pinjol sana sini dan seterusnya? Karena ingin sama dengan orang lain. Makanya belajar Al-Quran. Dan cari teman-teman tuh yang kita hidup bukan hanya untuk memamerkan outfit. Bukan memamerkan pakaian. Bukan memamerkan gadget. Bukan. Kita hidup itu ada tujuan. Kita hidup ada tujuan. Maka kalau hari ini kita masih lalai, segeralah untuk memulai hijrah tersebut. Jangan tunda-tunda dan jadikan hijrah ini adalah permulaan terbaik di dalam hidup kita. Dan mari kita selalu jaga hijrah ini untuk selalu istiqamah di atas koridor. Dengan salah satunya adalah mencari teman terbaik. Sebenarnya masih panjang. Kalau antum siap sampai besok subuh sih, anak. Baik. Kita jawab beberapa pertanyaan insya Allah. Wallahu a'lam fasyahid. Nah,
Oh, masih banyak hadiah. Tapi syahid, setiap manusia pasti akan datang momen-momen hidayah itu menyapa. Itu Allah jadikan inna alaina lal huda. Allah jadikan kewajiban untuk menyampaikan hidayah ini kepada manusia. Kadang datang keterangan tentang satu video pendek tentang hijrah, satu video pendek tentang maksiat, lalu hatinya tergerak untuk bertobat. Itu kadang ada seperti itu. Maka kalau sudah datang seperti itu, segera penuhi. Segera sambut. Dan cari teman-teman yang baik. Yang mereka ini akan membimbing kita bukan karena tujuan duniawiyah. Mereka mungkin tidak akan menambah harta kita. Tidak akan menjadikan kita ini keren. Enggak. Mungkin mereka orang-orang yang lemah. Tapi ketahuilah mereka itu orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Terkadang zaman sekarang, kalau orang sedang di restoran, datang makanan, dia tidak akan langsung mulai memakannya. Apa yang harus dilakukan? Ritual, buka smartphone, foto dulu. Biar seluruh dunia ini mengetahui apa yang ia lakukan, sebarkan beritanya. Pecahkan informasi ini, biar mengadu sampai gaduh. Seperti itu katanya. Biar semua orang tahu. Tapi kalau dia sudah berteman dengan orang-orang yang circle-nya yang baik, ketika dia mau upload foto makanannya, aduh, jangan sampai dibaca teman yang lagi puasa sunnah. Allahu Akbar. Dia ingin pamerkan motor baru yang dibeli, Aerox mungkin, atau apapun itu. Dia pengen pamerkan, wah baru beli motor. Dia malu, temennya sedang terus pelajarannya, tingkatannya dalam bahasa Arab terus meningkat. Dia gitu-gitu aja. Dia ingin pamerkan mobil barunya, Masya Allah. Lingkungannya sedang berlomba-lomba hafal Quran. Allah, kalau ada lingkungan seperti itu, udah biarkan kita nggak punya apa-apa di dunia ini, yang penting bisa hidup dengan mereka. Karena hidup ini kan hanya sementara. Kalau kita udah meninggal, nggak akan ada yang kita banggakan. Justru banyaknya fasilitas, inilah yang melalaikan kita. Allah berfirman, Alhaakum at-takatsur. Bermegah-megahan, terlalu all out mengejar dunia, itulah yang melalaikan kalian dari mengingat kematian. Sayangnya kalian baru teringat ketika sudah masuk ke dalam kuburan. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah dalam nuniyanya, wallahi law anna al-quluba salimatun lataqatta'at asafan minal hirmani walakinnaha sakra li hubbi hayatiha ad-dunya wa sawfa tufiqu ba'da awani. Demi Allah, kata beliau, kalau seandainya hati matinya ini bersih dari kontaminasi syahwat dan syubhat, niscaya akan tercabik-cabik merasakan kesedihan. Lalu kenapa hati kita fine-fine aja, hati kita baik-baik dan tenang aja? Kata Ibnul Qayyim, ternyata itu terjadi karena sedang mabuk dengan dunia. Tapi kata Ibnul Qayyim, nanti hati ini akan sadar. Sebagaimana orang mabuk, ketika selesai pengaruh alkoholnya, akan sadar kembali. Sayangnya, kata Ibnul Qayyim, kesadaran itu barulah setelah dia dimasukkan ke dalam kuburannya. Setelah datang sakaratul maut. Apa yang dia katakan? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah ceritakan dalam surat Al-Fajr, duhai sekiranya dahulu aku manfaatkan hidupku bukan untuk sia-sia. Di akhir surat Al-Munafiqun, Rabbirji'un. Di dalam surat Al-Munafiqun, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, tolong berikan penangguhan. Semenit, sejam, atau sehari dah, yang cukup untuk aku bersedekah untuk menjadi orang soleh. Apa kata Allah? Ente minta hanya 1 menit, 1 jam, 1 hari. Terlalu pelit Allah kalau ngasih kesempatan hidup itu cuma 1 menit, 1 jam, atau 1 hari. Kemana usia 30 tahun yang sudah Allah ngasih? Kemana usia 40, 50, 60 tahun sampai kepala kalian beruban? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami dahulu sudah berikan usia yang cukup untuk kalian? Yang seharusnya kalian berpikir. Meninggalnya kakek kalian, nenek kalian, mungkin sebagian ayah ibu kalian sudah meninggal. Harusnya menyadarkan kalian. Tidak lama lagi kalian akan menyusul. Kemana usia yang sudah Allah kasih puluhan tahun? Engkau hanya minta ketika datang sakaratul maut 1 menit untuk bersedekah. Nasallahu alaihi wasallam. Syahid ikhwani wa akhwati hafizakumullah, ketika datang
panggilan hidayah tadi, segera penuhi seruan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas istiqamah. Astagfirullah. Bismillah. Jazakallah khairan atas nasihat-nasihatnya Ustaz wa jazakum. Saya ingin bertanya, saya bertempat tinggal di lingkungan tetangga yang sering memutar musik keras-keras. Kadang kami nyalakan speaker dalam rumah untuk putar murotal. Tapi kadang tetap kedengaran musiknya. Bagaimana cara kami agar efek musik tersebut tidak mempengaruhi hati dan keimanan kami? Apa? Sound horek, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan ujian pada masyarakat. Ini pahala tersendiri bagi seorang muslim. Kata Nabi SAW, al-muslimul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal muslimil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang muslim yang hidup berinteraksi dengan masyarakat dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka, ini lebih Allah cintai daripada seorang muslim yang hidup di gunung, tidak ada tetangganya dan tidak ada gangguan. Karena al-jaza min jins al-amal. Setiap balasan itu selaras dengan besarnya ujiannya. Namun kita juga tentunya berusaha menjaga lingkungan kita agar kondusif. Di antaranya negara kita mengatur keharmonisan sesama tetangga. Dan yang seperti ini boleh dilaporkan ke RT yang akan dilanjutkan ke RW, ke desa dan seterusnya. Dan ini hak seorang warga negara di negeri kita ini untuk mendapatkan haknya. Itu hak, tidak boleh diganggu. Ini diatur dalam undang-undang negara kita. Dan inilah fungsi pemerintah. Karena kita kaum muslimin, kita adalah muslim yang baik, yang taat kepada pemerintah. Itu akidah kita yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Maka kalau kita dapatkan gangguan dari tetangga, kita tidak boleh melakukan tindakan semena-mena. Karena itu bukan ranah dan kapasitas kita. Berikan kepada yang memiliki otoritas, laporkan kepada perangkat RT RW, mereka insya Allah yang akan membantu untuk menegur tetangga tersebut, dilakukan mediasi atau dilakukan tindakan hukum. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah nasihat seorang ayah kepada anaknya termasuk aib jika seorang ayah masih melakukan hal yang dinasehatkan? Maksudnya ayahnya larang, nah jangan nyekrol short video terus. Tapi ayahnya nyekrol terus. Yang ketawa tersinggung ya. Jadi kita harus bedakan antara kondisi ideal dan kondisi yang kita tidak bisa hindari. Pada kondisi ideal, iya. Paling idealnya kita menasehatkan sesuatu dan sebisa mungkin kita tidak melakukan yang kita larang tersebut. Tapi kalau seandainya seorang itu menegur atau melarang dari suatu dosa, tapi qadarullah jiwanya ini mengalahkannya hingga ia tergelincir ke dalam dosa tersebut dan dia segera bertobat, apakah boleh dia melarang orang lain? Jawabannya wajib dia melarang orang lain. Wajib dia melarang orang lain. Karena selain dia melakukan dosa, dia juga punya tanggung jawab sosial yang dijadikan oleh Nabi SAW di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Dia sebagai ayah memiliki otoritas di dalam rumahnya. Terhadap ayahnya dia boleh dan dia wajib mengubah dengan kekuatan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Kalau anak kalian sudah usia 10 tahun dan tidak mau sholat, pukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menghardik. Intinya, seorang ketika dia tergelincir ke dalam dosa, bukan ketagihan melakukan dosa. Bedakan dua hal ini. Ada namanya israr, seorang itu ketagihan. Hari ini dia bertobat hanya untuk mengulanginya lagi. Beda dengan orang sudah bersungguh-sungguh bertobat. Dia menyesal, meninggalkan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulanginya, tapi hawa nafsunya mengalahkannya lagi. Orang yang seperti ini, wajib dia tetap mengingatkan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini ada 3 faidahnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, agar lanjut sampai subuh nih. Yang pertama,
faidahnya agar perbuatan kemungkaran tersebut tetap diketahui oleh kaum muslimin itu adalah kemungkaran. Karena kalau seandainya setiap orang melakukan dosa, dia harus diam dari dosa tersebut, kita semua pendosa. Mungkin gak akan ada yang mengingatkan. Dan kalau tidak diingatkan, sementara otak kita tadi kita sudah sebutkan mampu beradaptasi hingga menormalisasi sesuatu, kita lihat misalnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Apa hukumnya? Hilaf. Tapi kita ambil satu pendapat yang wajib berdasarkan hadis di Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, laqad hamamtu an amura birrajul fayusalli bin nas fa'ati la aqwamin la yashhaduna as-salah fa uharriq alaihim buyutahum. Kata Rasul, aku tuh pengen satu orang menggantikan posisiku jadi imam. Berarti sholat sudah ditegakkan, lalu aku melakukan sidak, sweeping, mengecek siapa yang tidak sholat jamaah. Yang tidak sholat jamaah ini bakar rumahnya. Yang tidak sholat jamaah bakar rumahnya. Berarti tidak ikut sholat jamaah tanpa uzur. Kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Bagaimana di zaman sekarang? Ada nggak orang yang menyadari bahwasanya nggak sholat jamaah itu mungkar kalau dia nggak ngaji? Ini orang awam nih. Yang mereka kerja kantoran atau mungkin pedagang. Sholat adzan dikumandangkan. Mereka nggak sholat. Apakah mereka saling mengingkari? Enggak, bagi mereka itu normal. Nanti sholat di rumah. Atau mungkin ada yang nggak sholat. Kenapa bisa terjadi normalisasi seperti itu? Padahal di zaman sahabat dahulu, ketika ada seorang sahabat telat datang ke masjid karena sibuk lahannya, ngurusin lahan, besoknya lahan itu dijual. Ini nyibukin aja dari sholat berjamaah. Sampai seperti itu. Berarti kemungkaran. Terus kenapa zaman kita ini normal? Itu karena kemampuan otak kita beradaptasi. Salah satu sebabnya tidak ada lagi yang mengingatkan tentang hal tersebut. Jadi bedakan antara israr, melarang dari dosa, lalu seorang melakukannya dengan cara kontinu, dengan seorang yang melarang dari dosa, tapi dia tergelincir hingga melakukannya. Orang yang seperti ini tetap dia harus melarang dari maksiat. Sebagaimana Allah sebutkan sifat orang muttaqin, uiddatil muttaqin, di antaranya alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru. Selama dia tidak melakukan israr, maka dia tetap memiliki tanggung jawab sosial untuk melarang melakukan suatu dosa atau maksiat. Begitu juga seorang ayah tadi yang kita sudah sebutkan. Apakah keberkahan ilmu akan hilang ketika seorang tidak menghargai sumber ilmu? Misal menaruh Al-Quran sembarangan, sobekan Al-Quran tidak diperhatikan. Meletakkan Al-Quran di tempat-tempat sembarangan, bukan tempat yang layak, ini bukan hanya menghilangkan keberkahan ilmu, ini menyelisihi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di surat Abas. Di surat Abas, Allah mengisyaratkan Al-Quran ini diletakkan di tempat yang tinggi. Tidak boleh diletakkan di bawah objek yang lain, apalagi berserakan. Kata Allah, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah. Al-Quran ini harus tinggi dan disucikan. Sehingga tidak boleh kita masukkan Al-Quran ke dalam toilet atau di tempat-tempat najis. Marfu'ah, Al-Quran ini diangkat, ditinggikan, jangan direndahkan. Jadi ini bukan hanya menghilangkan keberkahan ilmu, tapi menyelisih apa yang Allah bimbingkan di dalam Al-Quran. Maka lihat Al-Quran yang kita miliki, khususnya mushaf, ini hendaknya kita letakkan pada tempat-tempat yang layak. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Mohon bimbingan, nasihat, arahannya kepada kami untuk menjaga keistiqomahan dalam beribadah agar kita terhindar dari perkara-perkara yang tidak baik. Khususnya kami para santri. Masya Allah. Nah, salah satu yang membantu seorang untuk istiqamah adalah ibadatus sir. Kita tuh harus punya ibadah yang kita lakukan yang tidak diketahui orang lain. Kita harus punya walaupun satu, entah itu sedekah, atau zikir, atau sholat witir,
di saat orang-orang tidur, atau di momen-momen apapun, atau ketika berada di pasar, di saat orang lalai kita berzikir, istighfar, bukan karena melihat makhluk halus ya, baru istighfar bukan, tapi di mana-mana dia beristighfar, dia jadikan ini sebagai ibadah mulazim yang selalu dia lakukan. Ini salah satu sebab istiqamah. Banyak sebab-sebab yang lain, tapi itu harus ceramah sendiri di waktu tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bolehkah mewarnai mushaf sebagaimana mushaf yang tersebar untuk memudahkan menghafal Al-Quran? Mushaf dikatakan mushaf ketika murni semuanya Al-Quran. Ketika sudah bercampur dengan hukum tajwid atau bercampur dengan coretan-coretan catatan tafsir, maka sudah berubah dari mushaf menjadi kitab. Kitab tafsir, kitab tajwid. Mushaf yang konsekuensinya hukum-hukum mushaf seperti wanita haid tidak boleh memegang mushaf, laki-laki junub tidak boleh memegang mushaf. Ini mushaf yang murni Al-Quran. Kalau sudah bercampur dengan terjemahan, bercampur dengan tafsir, maka sudah berubah dari mushaf menjadi kitab tafsir atau kitab terjemahan. Sehingga kalau sudah bercampur seperti yang disebutkan tentang tajwid dan seterusnya, sudah menjadi kitab tajwid. Wallahu a'lam. Masya Allah ini. Luar biasa, ini fontnya font apa nih? Ada yang nulis tapi tulisannya tulisan rapih banget. Ini luar biasa, harus diapresiasi yang seperti ini. Kayaknya pakai Canva nih, diatur space antara hurufnya. Di rescale namanya. Luar biasa. Afwan Ustaz, bagaimana hukum atau pendapat seorang ustadz tentang pengurus di tempat kerja akhwat yang masih menampakkan atau apa pendapat hukum pendapat ustadz? Ini bukan karena wanita itu sulit dimengerti, bukan, emang tulisannya seperti itu emang. Yang masih menampakkan atau mengekspos di sosmed walaupun sudah diingatkan berkali-kali. Nah, kita harus paham kewajiban kita sebagai muslim adalah menyampaikan, bukan memaksa. Allah sebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ar-Ra'd, "Innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab." Wahai Muhammad, kewajibanmu hanya menyampaikan, adapun yang menghisab dan hasilnya adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan menegur nabinya, "Amma man istaghna fa anta lahu tasaddah wa ma 'alaika alla yazakka." Adapun seorang yang sebenarnya tidak butuh dengan nasihatmu wahai Muhammad, tapi engkau memberikan perhatianmu secara totalitas hingga meninggalkan seorang yang membutuhkan nasihatmu, ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada dosa dan tidak ada celaan bagimu kalau orang yang tidak butuh peringatan itu tidak mendapatkan hidayah. Jadi kita harus paham, kita tuh nggak wajib untuk orang itu berada di atas hidayah, tapi kita wajib untuk menyampaikan hidayah. Paham nggak bedanya? Kita tidak wajib untuk orang itu ngikutin kita di atas hidayah, tapi kita wajib untuk menasihati dan menyampaikan hidayah itu kepada orang lain. Artinya kita wajib menjalani prosesnya, tapi kita tidak dituntut hasilnya. Ini yang kita pahami terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, seorang terkadang tidak menerima nasihat. Ini karena dia merasa tidak punya kepentingan. Tidak memiliki benefit, keuntungan. Tapi tetap nasihat itu sampaikan aja. Karena kita sadari dalam hidup ini, siklus hidup itu tidak selalu di atas. Kadang di bawah. Seorang tuh gak sehat terus, juga akan sakit. Seorang tuh gak akan lapang terus hartanya, akan datang masa-masa sempit. Nasihat yang mungkin 5 tahun lalu kita sampaikan ketika dia masih kuat. Mungkin masih teman-temannya masih banyak. Mungkin hartanya masih lapang. Ketika kita nasihatkan, mungkin dia merasa, keuntungannya apa ngikuti nasihat Anda? Akhirnya dia merasa, gak butuh. Tapi ketika datang momen dia sakit, butuh ada yang membimbingnya. Pada saat itulah dia akan mengingat kita. Maka jangan pernah pelit dengan nasihat yang kita sampaikan, walaupun dia belum mengikuti nasihat tersebut. Di antara satu ucapan yang bisa mengubah pendirian manusia,
Walaupun ucapan yang hanya dilepaskan begitu saja. Apa yang Allah kisahkan tentang Nabi Musa dalam surat Taha. Ketika berkumpul tukang sihir yang jumlahnya 70.000. Dan Nabi Musa hanya berdua bersama Nabi Harun. Kata Musa, wailakum la taftaru ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adab. Wa qad khaba man iftara. Wahai para tukang sihir, jangan kalian membuat-buat kepalsuan atas nama Allah. Satu ucapan keluar dari lisan Nabi Musa, selesai. Tapi apa yang terjadi? Para tukang sihir paham, ini bukan mantra. Karena mereka ahli dalam sihir. Para tukang sihir paham, ini bukan ucapan manusia biasa. Karena mereka tidak memiliki keuntungan dengan itu. Ternyata itulah asal mula masuknya keimanan di dalam hati tukang sihir. Ketika mereka melihat mukjizatnya Nabi Musa, tongkat yang menelan ular-ular. Para tukang sihir, mereka sudah tidak ragu lagi, sudah ainul yakin bahwasanya Nabi Musa ini nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat saudara kita tergelincir, kita jangan merasa lebih baik. Sebagaimana kita ingin ada yang menasehati, kita juga menasehati mereka. Kalau mereka belum terima, mungkin mereka masih sehat badannya. Mungkin masih lapang hartanya. Mungkin teman-temannya masih banyak. Tapi kalau lagi dibully sama teman-temannya, mungkin dia akan ingat nasihat tersebut. Udahlah, toh kewajiban kita juga hanya menyampaikan. Wallahu a'lam. Astagfirullah. Afwan Ustaz, ketika wanita keluar dari hijabnya atau rumahnya untuk menuntut ilmu, kuliah, dan lingkungan pertemanannya sangat-sangat buruk, apakah menikah bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan keimanannya? Ini namanya bukan pertanyaan, bukan. Ini penguatan. Dia udah tahu pasti dengan menikah lebih baik. Ya. Karena sebagaimana laki-laki punya hormon testosteron yang membuat libidonya meningkat. Perempuan juga memiliki, walaupun laki-laki yang memproduksi hormon testosteron selain dari testis ada dari kelenjar adrenal. Tapi perempuan hanya dari kelenjar adrenal yang juga membuatnya condong kagum dengan laki-laki. Mohon penjelasannya Ustaz. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yajid fa'alaihi bis-siyami fa'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija." Wahai sekalian anak muda, hukum asalnya khitabun lirrijal, khitabun linnisa. Hukum asalnya dalam syariat ini, seruan kepada laki-laki juga masuk di dalamnya seruan kepada wanita. Kecuali ada dalil khusus yang hanya memperuntukkan bagi laki-laki saja. Atau bagi perempuan saja. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu secara finansial untuk menikah, maka jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Segera menikah. Karena menikah itu akan membantu seorang menundukkan pandangannya. Akan membantu seorang untuk menjaga kehormatan dan kemaluannya. Kalau tidak mampu, puasa. Puasalah ente, terus-terusan puasa aja terus. Dia belum tahu bahwasanya menikah itu Masya Allah. Kuliah jadi tambah lancar, ya kan? Karena kan kuliah itu ada satu momen nanti nyusun skripsi. Skripsi itu butuh bantuan. Dan sebaik-baik yang membantu adalah pasangan. Tambah panas kan ya. Karena dia tadi itu butuh penguatan. Bukan butuh pembenaran. Menikah. Apalagi di zaman sekarang. Nggak ada yang akan menyelamatkan seorang di zaman syahwat sangat luar biasa seperti ini kecuali menikah. Iya. Menikah. Subhanallahiladzim. Karena terkadang satu ketergelinciran itu yang membuat seorang terpuruk sejadi-jadinya. Disebutkan Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dari salah satu perang yang dilakukan kaum muslimin, ada seorang hafidhul Quran, hafidh Al-Quran, yang naik ke atas menara atau ke atas bangunan adzan. Ternyata tetangganya seorang wanita Yahudi yang sangat cantik. Terfitnah laki-laki ini, anak muda terfitnah. Ia pun mendatangi wanita Nasraniyah, mendatangi wanita tersebut lalu meminta untuk menikahinya. Datang kepada ayahnya secara baik-baik. Apa kata ayahnya? La nuzawwijuka.
ibnatana hatta tatanassar. Kami tidak akan nikahkan engkau dengan anak perempuan kami sampai engkau masuk Nasrani, masuk agama Nasrani. Fitnah. Fitnah. Maka kalau sudah ada calon, Masya Allah, ikhwan, udah kelihatan keikhwanannya dari jenggot dan jubahnya misalnya. Kan gak mungkin akhwat kalau ada jenggot mah. Ikhwan, punya usaha, atau dia mau kerja, baik akhlaknya, udah kelar. Wanita tuh ringan cari calon suami. Cukup 2 syaratnya. Kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluqah, fazawwijuh." Jika datang kepada kalian, wahai para ayah, wahai para wali, seorang laki-laki dengan 2 kriteria, segera nikahkan. Yang pertama, baik agamanya. Kenapa baik agamanya ini menjadi modal utama bagi wanita untuk memilih calon suaminya? Karena kalau agamanya sudah baik, dijamin laki-laki yang baik agamanya tidak akan pernah menelantarkan istrinya. Kenapa? Agamanya yang melarang dia. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Kafa bil mar'i ithman," juga Ibnu Majah, "an yudayya' man yaqut." Sungguh betapa besar dosa seorang laki-laki ketika dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Jadi laki-laki yang taat, laki-laki yang ngaji, laki-laki yang selalu produktif. Dia kerja. Dia nggak mungkin hanya kerjaannya push rank terus, main game terus. Nggak akan, mustahil wallah. Kalau memang agamanya baik, ngajinya benar. Kenapa? Allah yang mengatakan, "Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Jika sholat Jumat telah ditegakkan, segera bertebaran, jemput rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Ini Islam yang mengajarkan kita untuk produktif. Kata Nabi SAW, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila falyagrisha." Jika orang-orang sudah mengatakan, "Nih kiamat sudah tegak, matahari udah terbit dari sebelah barat, dan tadinya kalian ingin menanam benih yang sudah ada di tangan kalian," apa kata Rasulullah? "Jangan tinggalkan, tetap tanam." Padahal udah gak ada harapan tuh. Itulah seorang muslim selalu optimis dan produktif. Kapan dia menjadi seperti itu? Kalau baik agamanya. Makanya wanita kalau mendapatkan laki-laki yang agamanya baik, beres sudah urusan hidup dunianya. Yang kedua, wa khuluqah. Kriteria wanita untuk mencari calon laki-laki adalah yang baik akhlaknya. Kenapa akhlak dijadikan standar kriteria? Karena kalau akhlaknya baik, dia tidak akan mungkin melakukan KDRT. Nabi SAW kata Aisyah di dalam Sahih Muslim, "Ma daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala khadiman wala imra'ah illa an yuntahak syai'un min hurumatillah aw yujahid fi sabilillah fayantaqimu lillah." Nabi SAW itu tidak pernah menggunakan tangannya ini untuk memukul pembantu, apalagi istrinya. Nggak pernah. Itu bukan akhlak laki-laki. Laki-laki kalau mau berantem, keluar. Beraninya sama perempuan. Iya. Di luar. Rasulullah tuh nggak pernah memukul dengan tangannya pembantu, apalagi wanita. Apalagi istrinya. Kecuali kalau ada yang melanggar syariat Allah atau berjihad di jalan Allah, maka disitulah laki-lakinya keluar. Rumah tangga yang di dalamnya selalu diwarnai dengan KDRT. Mau seperti apapun mereka memperlihatkan kemesraan di depan media sosial. Memperlihatkan seakan-akan mereka lah rumah tangga yang paling bahagia. Hari ini foto di depan Menara Eiffel. Besoknya di Menara Pizza. Besoknya lagi di Masjidil Haram. Besoknya di depan kantor pengadilan agama, KUA. Ya. Gugat cerai. Gak ada kebahagiaan. Kenapa? Karena hidup dengan suami toksik. Paham gak sih toksik ya? Hidup dengan suami yang menjadi benalu, yang menyakiti istrinya. Penyair mengatakan, "Ardul falati ma'al a'da'i dayiqatun wa sammul khuyuti ma'al ahbabi maidan." Ini ditalkin oleh guru kami di Masjidil Haram. Kata penyair ini, padang pasir yang luas.
ketika kita berada di tengah-tengahnya, bertetangga dengan musuh, itu seakan-akan sangat sempit. Kita nggak bisa tenang tidurnya. Kenapa? Kapan saja musuh ini bisa datang. Tapi kalau kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang menyayangi kita, lubang jarum pun terasa sangat luas kayak lapangan futsal. Subhanallahilazim, lubang jarum. Tapi kalau kita tinggal bersama orang-orang yang kita cintai, sehingga seorang wanita kalau punya suami KDRT, udah kelar hidupnya. Ini hanya menunggu meledak aja. Ustadz, aduh qadarullah suami aneh kayak gitu. Segera suruh ngaji, iya. Karena ternyata seorang bisa memperbaiki akhlaknya ini karena agamanya. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk mengajarkan dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang sempurna. Kata Nabi SAW. Nambah lagi. Kayak rental PlayStation nambah lagi. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Indikator laki-laki terbaik itu di mata istrinya. Bukan di tempat nongkrong, tempat ngopi. Kalau di situ mah momen flexing namanya. Tahu nggak kalau orang ngopi sekarang? Yang pertama harus dilakukan, HP-nya ditaruh terbalik. Biar kamera segitiganya kelihatan katanya. Flexing. Yang satu kunci mobil Koenigsegg-nya ditaruh depan. Ngerti Koenigsegg nggak sih? Enggak ya? Ya udah nggak apa-apa. Ferrari ya. Taruh di depan. Flexing semuanya. Tapi depan istrinya. Pulang dari kantor, keringetan, bau kecut. Mandi juga enggak. Tapi menuntut istrinya harus kayak bidadari. Ya minimal kayak mbak-mbak yang ada di mall lah. Iya. Nuntut istrinya seperti itu. Tapi dia nggak pernah merasa untuk memperbaiki diri. Ini kan gak adil. Maka ajak suami Anda untuk datang ke majlisul ilm. Karena di tempat inilah kita belajar tentang akhlak. Bukan untuk tujuan memperkaya diri atau tendensi-tendensi duniawi lainnya. Baik. Mohon maaf masih ada 4 pertanyaan. Tapi qadar Allah. Waktunya sudah habis dan pertemuan kita di sini selama 2 hari sangat luar biasa. Anda sendiri sangat terkesan bisa diundang di tempat ini. Walaupun sangat jauh dan melelahkan, tapi mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mempertemukan kita di surga kelak karena kecintaan kepadanya. Dan di akhir dari muhadharah ini, sebagaimana kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami juga berterima kasih kepada panitia DKM Masjid, Ketua DKM Pak Dokter dan juga para panitia yang lain, Ustadz, moderator dan juga teman-teman yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah menjadikan apa yang didapatkan di daurah ini semuanya menjadi catatan amalan kebaikan yang akan membuat kita tersenyum di akhirat kelak. Dan juga kepada peserta semua, Masya Allah, yang datang dari segala penjuru. Ini adalah jalan untuk menuju surga. Dan seorang tidak akan pernah merugi ketika mendatangi tempat-tempat seperti ini. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah, hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang duduk di majelis itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah merugi, walaupun orang yang tidak sengaja mampir di majelis tersebut. Semoga apa yang kita dengarkan selama daurah ini kita bisa amalkan menjadi bekal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, tentunya semuanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari panitia banyak hal-hal yang masih kurang, yang tidak berkenan, mungkin dibukakan pintu maafnya. Sebagaimana juga dari peserta, mungkin banyak yang hal-hal yang terlewatkan dan kita saling memaklumi. Semoga Allah memperbanyak pertemuan-pertemuan seperti ini dan senantiasa menjaga kita di atas ketaatan. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.